Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke siaran langsung ya saudara-saudaraku. Mohon maaf tadi terhenti dikarenakan kota Medan lagi mati lampu. Tidak tahu apa masalahnya, mungkin ada something ya. Jadi terputus koneksi wifi di rumah. Tapi walaupun terputus, jangan sampai pola cakrawala berpikir kita juga terputus ya. Tadi saya sudah menjabarkan bahwa konsekuensi-konsekuensi yang terjadi dari perubahan perilaku konsumen, perubahan perilaku kita sebagai manusia karena cepatnya berkembangnya teknologi, baik itu teknologi informasi berupa digital atau teknologi yang lain yang mendukung ya. Tapi memang saya lebih fokus kepada teknologi digitalisasi, di mana hampir setiap transaksi kehidupan manusia saat ini selalu berkaitan dengan teknologi digitalisasi, teknologi informasi dan teknologi media sosial. Saya sudah katakan tadi, salah satu contohnya tadi yaitu pendidikan. Kalau Anda menonton video saya sebelumnya, Anda sudah bisa memahami bahwa jika tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengupgrade diri, minimal kita mengcopy paste pola dan konsep model pendidikan yang sudah go teknologi for future, ya kita akan ketinggalan gitu. Tadi saya kasih contoh adalah UT, Universitas Terbuka, yang bahkan sudah masuk ke dalam list pendaftaran CPNS. Dan Universitas Terbuka ini ada di berbagai daerah di pelosok Indonesia ini gitu. Mungkin ada beberapa daerah yang masih kabupaten yang berkembang, mungkin belum, tapi kota-kota besar udah jelas sudah ada Universitas Terbuka yang menawarkan lowongan di CPNS. Universitas Terbuka ini mengusung konsep online, belajar secara online dengan menggunakan metode e-learning. Juga ada sih di kampus saya metode e-learning, cuma kalau UT itu lebih luas lagi ya. Dia diberikan keleluasaan itu mampu menjangkau orang-orang atau calon mahasiswa atau mahasiswa yang jaraknya jauh, yang mungkin dengan intensitas kegiatan yang full, pekerjaan yang terus deadline, jadi menuntut sistem online itu bisa diaplikasikan di dalam kegiatan mereka, di sela-sela kegiatan mereka ya, untuk menempa pendidikan, tapi tidak lagi menggunakan cara lama ya, dengan cara konvensional, tatap muka masuk ke kelas gitu ya. Nah, hal seperti ini ya tidak boleh juga untuk kita ingkari atau kita belakangi gitu ya. Perubahan teknologi ini akan sangat masif setelah COVID-19 ini berlalu. Perubahan perilaku dan perubahan budaya itu akan terjadi besar-besaran. Ya. Seperti saya bahas tadi di video sebelumnya itu tentang Dana, GoPay, ada Bitcoin juga, ada kripto. Oke lah, kita sisihkan dulu kripto dan Bitcoin ya untuk diskusi nanti. Kita bicara aja masalah Dana dan GoPay. Orang sudah membayar dengan menggunakan metode metode online.
Ya, begitu pula GoPay. Ya, memesan menggunakan uang digital. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi, tidak ada yang tidak mungkin yang akan terjadi ke depannya, di mana suatu saat bisa saja uang kertas ini akan berubah menjadi uang digital. Ya. Dan pada dasarnya uang digital itu juga sudah jauh ada sebelumnya, ya. Ya, di ATM itu kan juga uang digital. Yang kita lihat selama ini di ATM kan juga uang digital. Cuma mungkin proses konvensional yang lama ini masih menggunakan uang kertas itu secara masif. Tapi nanti dengan proses yang begitu cepat, perubahan yang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan hadirnya Dana dan GoPay tadi akan merubah peta penggunaan mata uang. Ya, lama-lama orang ke bank udah mulai jarang. Dan saya pun ada beberapa baca artikel, bank udah mulai pusing untuk merubah konsepnya dari konsep yang konvensional itu, yang tradisional, ya, orang yang datang ke bank itu akan merubah dengan konsep online, tapi masih dipikirkan caranya. Karena perubahan perilaku nasabah yang sudah mulai nampak, gitu ya. Dan itu juga akan berdampak kepada ATM. Ya, mungkin untuk beberapa waktu yang lalu ATM-nya masih menjadi primadona. Hanya untuk mengambil uang-uang yang kecil dengan jumlah kecil, nominal kecil, masih menggunakan sistem online. Ya. Orang harus keluar rumah untuk ke ATM. Menggunakan sistem ATM. Orang masih keluar rumah menggunakan ATM. Ya. Tapi begitu hadirnya Dana, aplikasi Dana yang bisa kita download dari Play Store, orang sudah mulai merasa, wah, ini simple banget, instan, bisa transfer ke akun Dana orang lain tanpa harus pergi ke ATM. Dan Anda bisa membayar dengan Dana juga tanpa harus Anda menarik di ATM. This is amazing. Betul-betul perubahan yang sangat masif. Ya. Nah, pertanyaannya yang dari tadi saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian adalah, di mana kira-kira posisi saudara-saudara? Apa yang Anda ambil, peran apa yang Anda ambil untuk peluang ini ke depan? Apakah Anda tetap menggunakan metode lama setelah pasca COVID nanti, kembali lagi dengan cara yang lama, atau sudah mengupgrade diri ke depan? Ini adalah jembatannya, Pak. Ini adalah jembatannya, Bu. Kita sedang berada di tengah-tengah di mana kita akan melakukan transisi perubahan. Ya. Seperti tadi, apakah nanti pendidikan universitas non universitas pun seperti SMA, SMP masih menggunakan metode lama, atau kita akan pelan-pelan berubah ke metode baru dan merubah lagi peta ekonomi, perputaran ekonomi ke depan. Tidak menutup kemungkinan dengan berubahnya perilaku dengan teknologi ini akan membuka lapangan pekerjaan atau peluang baru. Karena mungkin peluang itu sudah jenuh dan sudah habis di metode yang lama. Menarik, ya. Coba saya ajak Anda untuk lebih jauh berpikir, lebih ekstrim lagi. Di kanal YouTube saya ada melihat sebuah konten yang memprediksi dari hasil temuan-temuan juga teknologi-teknologi yang sudah ada tapi belum dipublish. Salah satunya udah jelas drone, ya. Dengan konsep drone yang selama ini kecil, mereka rupanya sudah membuat prototipe yang besar dan menjadi alat transportasi. Wow, ya. Dan yang lain saya mendengar bahwa sudah ada prototipe, yaitu mobil yang sudah dipasang teknologi Android, di mana mobil itu bisa
pergi ke tujuan tanpa adanya supir atau driver. Anda bayangkan lagi-lagi mengurangi profesi dan mengurangi tenaga kerja jika kita tidak mau mengupgrade. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang berpikiran sama dengan saya, apakah itu Anda berada di Medan ataukah di luar, whatever. Kalau kita bisa membuat forum diskusi untuk menyatukan pikiran, why not? Bolehlah kita bergabung ya, atau saya mengundang Anda untuk membentuk forum diskusi itulah ya, agar kita bisa mengejar dan mencoba diskusi dengan secangkir kopi untuk mengejar peluang ke depan. Sayang kan kalau pola pikir saudara-saudara semua hanya disimpan di dalam pikiran Anda. Kemungkinan juga ada saudara-saudara saya di Facebook memiliki kemampuan bisa membuat website, aplikasi dan segala macam yang untuk mendukung kita mengejar hal yang akan terwujud dalam waktu tidak lama, gitu ya. Kira-kira kita bisa apa nih? Kita bisa apa nih ke depan? Kita bisa ambil peluang apa nih? Gitu. Dan bukan hanya untuk kita aja, kalau bisa membuka kesempatan untuk peluang orang banyak, kenapa tidak? Jadi pengen sekali saya punya forum diskusi bersama teman-teman yang punya satu pikiran dengan saya. Kita cari hal-hal yang bisa membuat terobosan juga, jadi kita ikut andil dan berkontribusi dengan kemajuan yang akan terjadi. Saya pikir tidak akan lama lagi ya. COVID ini adalah kuncinya sebenarnya ya. Jadi tidak akan lama lagi, mungkin 4 atau 5 tahun. Saya memprediksinya begitu ya, 4 atau 5 tahun ke depan kita sudah mulai melihat perubahan transisi teknologi yang sangat cepat sekali. Banyaklah ya, kalau kita mau mencoba membuka cakrawala kita, banyak sekali yang akan terjadi di masa akan datang. Dan tidak akan lama lagi ada perubahan yang besar sekali, dan itu bisa menjadi jembatan kita. Kalau kita mau mengupgrade diri, bisa menjadi jembatan kita untuk menyelesaikan masalah banyaknya pengangguran saat ini ya, banyaknya PHK, karyawan-karyawan yang dirumahkan karena dengan berbagai faktor. Bukan hanya sekedar masalah penurunan daya beli konsumen atau penurunan daya beli manusia terhadap sesuatu sehingga mengurangi pendapatan dari bisnis tertentu yang akhirnya berdampak kepada status atau keberadaan dari pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut, pengurangan atau apa ya. Jadi bukan hanya itu aja. Jadi karena berubahnya peta dari perilaku konsumen itu juga sebagai faktor kenapa perusahaan ingin mengurangi karyawan-karyawannya. Ya, sekarang sudah ada Shopee, sudah ada Lazada, sudah ada Traveloka. Jadi sebenarnya penyakit kanker ini sudah lama menggerogoti bisnis-bisnis yang konvensional itu. Cuma semakin parah sejak COVID-19 ya, ditambah saat mereka tidak bisa eksis, justru kompetitornya justru eksis dan tidak ada masalah, tidak terganggu sama sekali ya. Contohnya seperti Traveloka, Shopee, Lazada ya, justru semakin eksis karena perubahan perilaku di COVID-19 ini. Jaga jarak tadi yang saya bahas tadi itu sudah mendoktrinisasi secara alami manusia untuk merubah
caranya dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, lalu kita ada di mana sekarang? Gitu. Kalau saya sangat tertarik sih. Walaupun saya adalah background-nya adalah syariah, saya tidak menutup kemungkinan untuk melihat sesuatu yang positif dari perubahan ini, di mana Anda yang dalam dunia syariah itu bisa nggak mencari peluang di situ, melibatkan syariah di situ. Kenapa tidak, kan gitu. Terakhir, saya juga mendengar informasi bahwa kalau betul-betul masifnya penggunaan Dana dan GoPay, maka perubahan model transaksi mengarah kepada digitalisasi. Maka tidak akan lama lagi yang namanya chip implan itu akan benar-benar terjadi. Penanaman chip implan sebagai pengganti KTP, ATM dengan model cuma scanning kayak barcode scanning gitu, kayak kode QR kayak gitu, itu akan merubah semuanya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi bawa segala kartu di dalam dompet kita karena sudah ada scanning chip implan di dalam tubuh kita. Jadi ayolah, kira-kira saudara-saudaraku, Bapak Ibu di sini, apa kira-kira yang bisa kita keluarkan dari pikiran kita untuk mengejar peluang ini? Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Saya makin benci dengan kesenjangan yang semakin jauh antara miskin dan kaya. Saya takut ini akan makin memperlebar kesenjangan itu. Makanya saya mengajak, ayo kita berpikir kritis. Bagaimana caranya kita bisa ngambil peluang? Kalau sendiri dan kita benam pikiran kita, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 orang yang berpikiran sama dan mengetahui bakal ada perubahan yang besar, dan kita bisa ikut andil dan bahkan kita bisa membuat suatu terobosan agar yang lain juga bisa mendapat peluang, itu saya pikir adalah sebuah keharusan dan kewajiban kita sebagai manusia. Oke, jadi kembali ke Anda. Kira-kira bagaimana cara Anda untuk bisa berkontribusi, untuk bisa mengupgrade diri, ya, dengan sesuatu yang besar yang akan datang tidak lama lagi. Ya. Untuk masalah-masalah yang negatif, coba kita kesampingkan dulu. Sekarang kita mencari kebaikan dan kemaslahatan dari apa yang akan datang di depan. Ya, selama dia tidak memberikan dampak dolim ke orang lain, masih ada kebaikan, maka kenapa tidak untuk kita ikut berandil di dalamnya. Ya sama juga, saya kasih contoh lah, one example ya. Siapa yang tahu dulu kalau kita bisa mengenal ustadz-ustadz, pendakwah-pendakwah itu dari kanal YouTube. Siapa yang bisa menduga, siapa yang bisa memprediksi. Tapi akhirnya mereka yang betul-betul cepat tanggap, betul-betul bisa mengetahui kondisi, membaca situasi, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang terkenal di kanal-kanal YouTube, pendakwah-pendakwah yang hebat. Ya kan? Dan itu tidak pernah disangka-sangka oleh orang dulu. Nah, masalahnya teknologi informasi sekarang semakin maju, dan jangan lagi kita tidak menyangka, kita harus memprediksi agar kita bisa terlibat gitu, ya, dari kemajuan itu tadi, gitu ya. Oke, terakhir sebelum ditutup, ingat
Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, sudah menyatakan dan membuat sebuah argumen dari pernyataan dia sendiri kalau dunia akan berubah menjadi sesuatu yang baru dengan di launchingnya metaverse, walaupun masih dalam on progress eksperimen. Dunia akan betul-betul berubah, ya. Apalagi kalau Anda buka WhatsApp, buka Instagram, buka Facebook, itu sudah ada lambang metaverse. Jadi sudah mulai sudah jalan waktu perubahan itu, ya. Timenya udah jalan, waktunya udah jalan, gitu ya. Dimana Mark Zuckerberg bilang dia akan menciptakan sebuah dunia dimensi yang berbeda dari dunia nyata. Saya nggak tahu modelnya gimana, apakah pakai alat atau gimana. Intinya dia sudah menyatakan akan membuat dunia baru, berkonsep dimensi yang tinggi, di mana seluruh teknologi digitalisasi akan masuk di dalamnya. Baik itu dana, baik itu kripto, bitcoin dan segala macam. Apa yang nggak bisa kita lakukan di dunia nyata mungkin kita bisa miliki di dunianya metaverse tadi. Kita bisa memiliki avatar yang berbeda. Mungkin saya yang botak ini di dunia metaverse saya bisa beli rambut gitu ya, atau rambut saya bisa tumbuh dengan teknologi digitalisasi yang membuat bagaimana caranya sehingga hampir mirip dengan bentuk seperti kehidupan nyata. Ya itu bukan hal yang mustahil kan, karena sekarang aja sudah ada PS5. Bagaimana Anda lihat grafis dan tingkat dari resolusi dari game itu hampir menyerupai manusia. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Welcome to future. Welcome to technology for future. Ya. Ayolah. Kita jangan jadi penonton saja gitu. Kita adalah generasi milenial kan. Eranya tahun 90 ke 2000-an. Jadi perputaran dunia itu ada di kita. Ya. Jadi bagaimana kira-kira kita bisa saling bekerja sama dengan kemampuan dan profesi masing-masing, apa peluang yang bisa kita lihat ke depan. Terlibat. Jangan orang-orang kapitalisme itu aja yang bisa menguasai. Peran kita apa? Yang pandai bikin aplikasi, yang pandai bikin programmer, yang pandai bikin website, yang pandai bikin mesin, yang pandai segalanya. Ayo kita upgrade. Tidak akan lama lagi perubahan transisi yang akan mengubah peta perilaku manusia dan budaya berperilaku manusia. Oke. Jadi saya mungkin tidak akan bosan-bosan untuk terus melakukan diskusi sampai saya bisa menemukan teman-teman yang satu pikiran. Kita mungkin bisa copy online ya di Zoom atau apa gitu. Apa kira-kira yang bisa kita bikin terobosan? Walaupun dari hal kecil, mungkin bikin website atau aplikasi di Play Store, ya itu ikut terlibat gitu. Ya. Dulu orang kalau mau cari alamat dan jalan, orang harus bawa peta besar kayak gini, atau harus menghafal nama jalan tersebut. Ya. Sekarang dengan Google Map, cukup share lokasi dan minta tolong aja fotokan rumahnya gimana bentuknya dari WhatsApp, dan simsalabim. Tidak butuh waktu lama kita ketemu alamatnya. So,
sudah nampak kan gambaran perubahan transisi teknologi ke depan. Oke lah, ya. Kita lanjut lagi obrolannya di waktu yang akan datang. Saya tidak tahu apakah 3 hari, seminggu, 5 hari lagi. I don't know. Tapi kita harus terus diskusi. Ya. Ada Uda Jerman. Thanks for watching, Uda. Thank you. Uda Jerman, salah satu lawyer yang ada di Medan, ya. Bekerja di lembaga bantuan hukum. Uda Jerman nih kira-kira apa nih analisis dari cakrawala berpikir menyikapi perubahan teknologi yang begitu masif ini? Bagaimana seorang lawyer itu mampu menyeburkan diri dalam teknologi yang sudah canggih, ya. Mana tahu nanti pengadilan tidak lagi ada di kantor pengadilan, tapi sudah menggunakan Zoom gitu ya, atau teknologi lain gitu. Nah, jadi kira-kira peluang apa yang bisa kita lihat ke depan, ya? Apakah bisa membuat aplikasi misalnya pengacara.com gitu ya, tinggal pilih-pilih pengacara dari aplikasi. Wow, this is amazing. Jadi kalau bisa terlibat di dalam kemajuan teknologi yang akan datang, yang tidak akan lama, saya pikir 4 tahun itu sudah mulai akan kelihatan, ya. Jadi cara-cara lama itu akan ditinggalkan. Kalau ada yang masih bertahan di situ, yaitu pilihan dia, itu pilihan mereka. Tapi kita sudah belajar dari sejarah, siapapun yang bertahan dengan cara yang lama akan ketinggalan. Sudah banyak buktinya, dari telepon umum, wartel sampai ke handphone, dari handphone Nokia sampai ke Android. Metode pengajaran lama dengan sekarang menggunakan Zoom atau Google Meet. Dari yang biasa menggunakan kertas sekarang tinggal menggunakan note yang ada di handphone. Oke, itu saja diskusi dari saya. Kita ketemu lagi lain waktu dan tetap topik yang sama, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara Facebook semua? Seperti biasa ya, ngobrol-ngobrol ringan saja. Topiknya juga ya bisa dibilang ringan, bisa dibilang berat, tergantung bagaimana menyikapi dan mendengarnya. Tapi pertama-tama kita selalu panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ya, again and again. Karena kehendak Allah lah ya, kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan segala macam aktivitas sampai detik ini. Yang tentunya juga dibarengi dengan kesehatan. Berkah kesehatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Temanya hari ini adalah bagaimana kita menyikapi kemajuan teknologi pra pandemi COVID-19 or pasca pandemi COVID-19. Walaupun kita belum masuk kepada ending dari COVID-19 yang mungkin belum berakhir, dan I don't know
kapan berakhirnya itu. Tapi kita doakan saja segera berakhirlah ya, agar kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Namun pertanyaannya adalah, saat saya berkata akan kembali kepada aktivitas yang semula, apakah aktivitas yang semula ini sama dengan pra-pandemi COVID-19? Atau terjadi perubahan yang sangat signifikan setelah COVID-19 berakhir? Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin banyak ya tidak menyadari, ya mungkin karena pertama terlalu fokus kepada isu-isu COVID-19 yang saya pikir whatever lah ya, apakah itu konspirasi ataukah itu memang benar, ya terserah Anda menyikapi dan mengambil persepsi itu gimana kira-kira. Itu terserah Anda. Kalau pendapat saya juga saya tidak akan kasih tahu ya, karena untuk saat ini itu adalah hal yang paling sensitif. Ya. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah kita kembali normal seperti pra COVID-19 atau sudah ada perubahan perilaku? Mari kita telisik. Saya tahu dan kita tahu kalau yang namanya perubahan teknologi yang signifikan itu sudah terjadi jauh-jauh sebelum COVID-19 ada. Tapi penggunaannya secara masif, lalu tenggelamnya kita dalam teknologi ini ya masih seputar hal yang menurut saya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Ada perubahan perilaku, tapi ya sama seperti perubahan perilaku ya dari zamannya tahun 90-an ke tahun 2000-an, dari zaman tahun 80-an ke 90-an ini masih standar. Tapi tanpa disadari, perubahan itu betul-betul cepat sekali, instan sekali. Dalam waktu 2 tahun, perubahan perilaku itu kelihatan. Rupanya kuncinya ada di COVID-19 ini. Ya. Keterbatasan terhadap ruang lingkup manusia, baik itu dari mungkin dari komunikasi, kebutuhan sosial, apapun itu yang terbatasi, membuat manusia bisa berpikir lewat dari limitnya. Jadi kalau manusia berpikir biasanya 15%, maka dia akan tembus lebih dari itu dalam keadaan terbatas. Jadi ingat ya, ternyata ada sebuah kata-kata unik dari film-film Hollywood Amerika. Beberapa kata-kata yang sedikit tidak terlalu di-aware oleh kita, tapi kalau kita ingat kembali ternyata itu bisa jadi kenyataan. Jadi apa? Kata-kata itu adalah, pahlawan itu akan hadir saat kondisi dalam keadaan krisis. Lalu ada lagi, kemampuan dan kecerdasan itu akan hadir dan tercipta dalam kondisi yang krisis. Artinya apa? Keterbatasan itu mampu mengupgrade kemampuan seseorang dan mengupgrade perilaku seseorang. Oke, sebelumnya thanks untuk Bang Kasipohan sudah menonton diskusi ini ya. Thank you abangku. Nah, dengan kondisi pandemi, kita harus dituntut bisa melakukan sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan kita sebelum pandemi COVID-19. Kita nggak usah sebut semua, kita sebut satu sajalah yang menjadi contoh yang gampang untuk kita lihat dari segi pendidikan. Ya, biasanya sebelum COVID-19 kita melakukan pendidikan secara konvensional, berada di kelas,
dosen seperti biasa datang ke kelas, tatap muka, ya, ya drama-drama akademisi yang normal lah gitu ya. Tidak ada yang unik ya. Tapi setelah COVID-19 kita dipaksa ya. Keep long distance itu atau menjaga jarak itu membuat segala aktivitas yang awalnya normal menjadi tidak normal. Namun tidak normal ini kan tidak boleh langsung berhenti begitu saja tanpa ada opsi. Maka datanglah opsi berikutnya, yaitu adalah menggunakan teknologi media online ya, yang sekarang sudah banyak digunakan orang. Tapi mungkin yang paling familiar yang biasa digunakan adalah aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meeting. Teknologi yang awalnya mungkin agak kurang untuk digunakan, sekarang hampir setiap aspek menggunakan ini ya, karena tadi ada faktor keep long distance tadi. Jadi memaksa. Jadi ada dulu unsur atau faktor keterpaksaan sehingga merubah perilaku. Nah, pertanyaannya begini. Oh, sebelumnya thanks untuk siap Ketua Pak Dharma. Thanks for watching. Ini kalau udah orang sekelas Pak Dharma nonton ini wah berarti ada sedikit apresiasi ya, karena orang-orang secerdas Pak Dharma ini kelasnya harusnya nggak disiaran langsung ini. Kelasnya itu dari seminar internasional. Apa kabar Pak Dharma, sehat? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah pertanyaan tadi timbul, nah sekarang kita masuk ke bagian hipotesanya. Apakah setelah nanti ini berlalu, dengan 2 tahun kita menyesuaikan diri dengan teknologi tadi, saya kasih contoh tadi pendidikan saja lah dulu, yang usah yang lain ya, menggunakan Google Meeting, menggunakan Zoom Meeting ya, terjadi penyesuaian secara tidak langsung yang itu seperti mendoktrinisasi secara alami sehingga terbiasa. Sama seperti saat orang beralih dari telepon umum ke wartel. Dari wartel tuh warung Telkom ya, zaman dulu tahun-tahun 90-an terkenal, 2000 pun masih ada. Dari wartel tiba-tiba harus berubah ke telepon genggam. Oh, mungkin handphone lah ya, handphone yang pertama kali gitu. Penyesuaian itu terjadi secara alami, dan pandemi ini juga kuncinya merubah atau membuat orang itu terdoktrinisasi secara alami untuk menggunakan aplikasi-aplikasi modern seperti ini. Nah, pertanyaannya tuh, apakah nanti setelah COVID-19 dan kita mulai lagi untuk tatap muka, dan kita mulai lagi untuk melakukan, bukan mulai lagi, tapi mewacanakan untuk melakukan proses yang konvensional itu kembali setelah pasca pandemi COVID-19. Apakah itu bisa? Ataukah kita sudah merasa nyaman dengan kondisi yang seperti ini, kan gitu ya? Apakah kita sudah merasa nyaman dengan kondisi yang seperti ini? Jangan-jangan perubahan perilaku itu terjadi, dan sebagian orang merasa ini menjadi sebuah bonus value atau nilai yang menghasilkan bonus tertentu yang mungkin dipikir lebih worth it gitu, lebih bagus untuk diterapkan ke depan. Dan orang sudah mulai sepertinya sudah mulai malas menggunakan hal-hal yang konvensional seperti masuk ke kelas atau dosen absensi ke kampus. Ya, I don't know about that, tapi why not? Bisa saja itu terjadi. Ya. Bisa saja itu terjadi. Nah, masalahnya di mana posisi kita? Apakah kita terus mengupgrade diri atau terus memaksa untuk menggunakan cara yang lama? Dan sejarah sudah mengatakan, sejarah sudah membuktikan, orang yang terus kekeh kepada sistem yang lama ya pasti akan ketinggalan. Sejarah itu membuktikan, baik itu dari segi ideologi ya,
baik itu dari segi bisnis. Kita contoh bisnis yang paling ketara atau produk yang paling ketara adalah Nokia, karena dia tetap bertahan. Dunia ini kan dinamis, dan pandemi COVID-19 ini sudah membuktikan hal itu gitu. Itu baru saya sebutkan satu contoh saja di bidang pendidikan. Bagaimana dari aspek yang lain, ya? Bagaimana dari aspek yang lain? Nah, jadi saya melakukan diskusi ini, apakah kita menjadi orang yang mau mengupgrade dan terus meningkatkan teknologi ini sebagai pengguna juga, atau kita menggunakan lagi cara yang lama pra COVID-19? Oke, thank you Pak Komandan Mayor Mayor Jenderal Ade Ika Putra ya. Beliau anggota TNI ini. Kayaknya terakhir saya update bertugas di Papua, tapi I don't know, mungkin udah balik. Thanks Ade Ika, teman lama, sudah ikut menonton. Thank you. Oh, siap juga ahli metodologi penelitian, Pak Irawan. Ini dosen yang berkompetensi juga ini. Saya merasa kecil nih kalau ditonton sama Pak Irawan ini. Takutnya nanti ada revisi. Saya direvisi ya kan. Kurang warnanya terus atau videonya buram dan segala macam. Ini tinggal tunggu aja revisian Pak Irawan. Thank you Pak Irawan. Kenapa saya merasa hal ini penting? Mungkin kalau tahu, Bos Mardigu adalah seorang pembisnisman, entrepreneurship, dan juga YouTuber. Ya, Bosman panggilannya. Juga di akun YouTube-nya sudah menyatakan bahwa tatanan dunia baru ini akan tercipta. Saya nggak cerita tentang masalah konspirasi, nggak. Saya hanya menceritakan masalah tatanan dunia baru ini akan tercipta dengan cepat. Kuncinya adalah di pandemi COVID-19. Seharusnya kalau tidak ada COVID-19 ini mungkin prosesnya mungkin agak sedikit lebih lama, ya. Tapi ya kembali lagi, mau kamu bilang ini konspirasi dan segala macam, semuanya sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini juga proses alami yang harus kita syukuri juga. Dan bagaimana kita menyikapi? Ya, bagaimana kita menyikapi itu? Saya agak merasa bergidik kalau seandainya saya hubungkan lagi ke faktor lain atau ke aspek lain selain pendidikan. Anda mungkin yang terlalu sibuk bekerja, Anda mungkin yang terlalu sibuk bikin YouTube, atau Anda mungkin yang terlalu sibuk gosip tetangga. Mungkin tidak menyadari bahwa banyak hal yang terjadi. Contohnya Ramayana, ya, sebuah wadah market yang cukup luas pemasarannya, cabangnya, termasuk Matahari, ya juga. Coba Anda lihat pelan-pelan, mereka step by step sudah mulai menghilang. Cabangnya satu-satu sudah mulai ditutup. Karyawannya, saya dengar pun informasi dari seseorang juga sudah banyak yang dirumahkan. Bukan hanya karena masalah pandemi. Sebenarnya sih kalau kita berbicara kalau kita berbicara kualitas konsumtif manusia, ya manusia itu tetap menjadi makhluk yang sangat konsumtif. Nggak ada uang tetap juga ya pengen membeli sesuatu yang sesuai selera mereka. Itu tergantung nafsu mereka kan gitu. Tapi bukan hanya sekedar daya beli yang turun sehingga sekelas Matahari dan Ramayana harus tutup, tidak. Ternyata perubahan dari teknologi dan perilaku konsumen ini yang merubah atau yang menghancurkan dan membunuh bisnis-bisnis ini, ya. Kenapa saya bilang begitu? Cobalah kita buka cakrawala kita. Ayo, Anda melakukan sesuatu tanpa Anda sadari. Contoh, Anda mungkin sekarang sudah mulai terbiasa untuk belanja di marketplace yang ada di Facebook. Anda mungkin sudah terbiasa untuk memesan dari Lazada. Anda mungkin sudah terbiasa untuk memesan dari Shopee.
Apalagi ada 12-12 sale hari ini, jangan telat ya, banyak bonusnya. Anda sudah terbiasa untuk memesan makanan pun dari aplikasi Gojek, GoFood. Semua terobosan-terobosan ini tanpa disadari membunuh pelan-pelan bisnis yang besar-besar ini seperti Ramayana, Matahari. Dan saya takutnya manusia sudah tidak lagi merasa harus melakukan kegiatan konvensional seperti dulu dengan datang belanja langsung ke tokonya. Oke, kalau misalnya tetap mau berbelanja, tapi berapa orang mungkin yang masih menjaga tradisi-tradisi konvensional seperti itu? Mungkin generasi-generasi tahun 80-an, tahun 90-an, tapi untuk tahun milenial, untuk generasi milenial dan generasi Z saat ini sudah menggaungkan yang namanya kaum rebahan, yang hanya kotek aja sampai ke rumah dengan sistem yang sekarang sudah terkenal banget, yaitu adalah cash on delivery, yaitu COD, bayar di tempat, dengan segala macam fasilitas yang tersedia dalam COD itu. Kita bisa melihat barangnya melalui video, atau kita melakukan video call, atau kita telepon melalui WhatsApp. Semua bisa terakomodir dan meninggalkan cara-cara lama. Dan ini yang akan merubah perilaku konsumen dan perilaku manusia khususnya ke depannya untuk menggunakan teknologi. Oke, udah pulang Om. Mana motor Karisma? Udah kena COVID juga. Pak Adeka Putra ini mau nostalgia 20 tahun yang lalu ya. Mungkin udah pensiun itu motor Karismanya ya. Mungkin lagi ada di pulau terpencil, menikmati hidup ya kan. Mungkin gak kena COVID dia Pak. Kak Dian Yulis, thanks for watching. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini kepada Anda semua sebagai kawan-kawan Facebook saya semua? Karena kewajiban saya juga untuk mengingatkan, apalagi kalau background saya adalah pendidikan, nggak lain nggak bukan ya, ngomong dan ngebacot itu adalah hal yang paling lumrah untuk saya lakukan. Dan sayang kalau tidak saya coba untuk mengajak diskusi. Karena begini bapak-bapak ibu semua, kita sekarang mau jadi apa? Apakah kita mau mengejar dan mengupgrade teknologi yang udah kita gunakan ini, atau kita tetap menjadi produk konvensional gitu? Kan sudah saya bilang tadi bahwa dalam sejarah sudah membuktikan yang tetap kekeh kepada hal-hal yang mungkin sudah ketinggalan, kalau kata orang Medan ketinggalan kereta api gitu kan, ya pasti akan menjadi orang yang ketinggalan. Kita nggak berbicara masalah akhlak atau adab, itu nanti dulu. Sekarang bagaimana kita mengambil peluang dengan teknologi ini yang udah betul-betul berkesinambungan, yang dimana COVID-19 ini kunci berubahnya perilaku, baik itu perilaku budaya konsumtif seseorang dan perilaku budaya karakter yang biasanya pernah mereka lakukan dan sekarang harus berubah. Satu lagi, kenapa sekarang banyak bis travel yang gulung tikar? Ayolah kawan-kawan, kenapa? Karena orang sekarang, perubahan karakter yang terjadi ini membuat orang semakin mengupgrade. Jadi sudah mulai malas menggunakan cara lama. Sekarang sudah ada Traveloka. Apalagi dengan kombinasi pemesanan yang sudah tinggal menggunakan kode QR. Tinggal scanning, selesai semua. Kita di rumah, kita tinggal terima scanningan tiket, bayar menggunakan Dana. Nah, nanti saya bahas nih, Dana, GoPay. Nah, sudah menggunakan itu dan merubah perilaku yang biasanya
menggunakan jasa travel, mungkin dengan proses yang agak rumit, proses yang tradisional juga, ya ini mungkin sudah merubah cara berpikir orang sejak pandemi ya. Apalagi untuk pergi ke suatu tempat ya, mereka harus menggunakan masker, mereka harus sudah rapid test, swab dan segala macam ya, mungkin ya repot begitu ya. Jadi mereka mencari hal yang paling instan dan paling gampang sajalah. Buka Traveloka dan pesan, selesai. Dan Traveloka bukan hanya untuk menyediakan pemesanan tiket transportasi, tapi juga menyediakan pemesanan pemesanan hotel-hotel, penginapan. Gimana? Apakah kita terus-terusan mau dengan cara lama? Hello, kawan-kawanku semua. Bergerak cepat sekali perubahan ini. Gitu. Apakah kita bisa menyesuaikan diri dengan itu? Saya juga mengajak diskusi ini bukan juga untuk menganggap bahwa orang yang dari era-era yang lama yang masih menggunakan cara lama adalah orang yang tertinggal dan saya bilang, oh Anda orang yang kuno, kolot. Enggak. Saya hanya menyayangkan jika tetap bertahan pada sesuatu yang masih konvensional dan tradisional. Bukan saya mengatakan bahwa tradisional tidak, tetap harus dijaga, hanya saja perilakunya, cara tindak perilaku kita ke depan. Saya takut nanti ada sebagian Anda, Bapak Ibu yang punya bisnis, tapi tidak betul mengupgrade diri dengan menggunakan teknologi ini, maka akan berdampak kepada bisnis Ibu, Bapak juga, gitu. Seharusnya terus up, jadinya ketinggalan kereta dengan orang yang sudah berbisnis menggunakan marketplace, menggunakan Shopee, menggunakan Lazada dan lain sebagainya. Begitu. Kita nggak berbicara dulu masalah regulasi. Misalnya Pak Pohan, kan masalah Shopee, masalah Lazada, marketplace kan masih sifatnya gantung Pak dari segi kekuatan hukum. Ya, tapi itu akan terupgrade terus-menerus, saudara-saudaraku semua. Ya, begitu sudah mulai aware, begitu sudah mulai banyak pengikutnya, sudah mulai banyak manusia atau orang yang beralih ke sana, maka dengan sendirinya pemerintah akan turun tangan, akan membuat regulasi, bahkan akan memasukkan itu bagian dari pemerintah. Saya buktikan satu, kalau kalian tidak percaya. Saya buktikan satu, di mana pemerintah sudah mulai gitu ya. Bagi kawan-kawanku semua yang pernah ikut PNS baru-baru ini dan mungkin yang mengambil kategori dosen, pengajar atau guru, mungkin sempat melihat ada universitas terbuka atau disebut UT di dalam daftar PNS. Saya sangat terkejut sekali. Surprising. Ada apa ini? Gitu. UT bisa masuk ke PNS. Ini rasa saya impossible banget, karena UT ini kan konsep swasta yang sedikit bebas. Artinya dia sebelumnya itu tidak ada konsep dan kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang ada di Kemendikbud atau Kemenristek. Artinya kurang legal lah gitu ya. Bukan kurang legal, maksud saya ya kurang kriterianya gitulah. Kurang proporsional untuk diakui oleh Kemendikbud dan Kemenristek. Ya mungkin masih sekelas seperti kampus-kampus kecil ya, seperti sekolah institut apa contohnya saya lupa itu ya. Ada kampus-kampus kecil lah ya, yang seperti sekelas saya lupa, mungkin bisa dibantu sama teman-teman. Sudahlah, saya lupa ya. Ada kampus-kampus kecil yang masih bisa dibilang di bawah yayasan lagi, kayak gitu ya. Dan saya
saya samakan bahwa UT Universitas Terbuka itu seperti itu, masih sifatnya swasta dan sifatnya betul-betul tidak untuk gimana saya bilang ya, dia tidak mau melibatkan pemerintah, gitulah istilahnya ya, kalau saya ini kan. Dan pemerintah juga tidak melihat peluang ya dulu yang UT ini juga menyediakan seperti homeschooling gitu ya, menyediakan pendidikan dari jarak jauh menggunakan teknologi terbarukan gitu. Nah itu kurang dilirik oleh pemerintah dulu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi begitu gencarnya sekarang perubahan teknologi ke depan, seperti Gojek, seperti Grab, dimulai dengan Uber juga, lalu penggunaan WhatsApp, penggunaan aplikasi-aplikasi pendukung, ternyata pemerintah langsung cepat tanggap ya, mungkin untuk pemerintahan Jokowi yang sekarang ini, dan dibantu dengan menteri kita yang kebetulan juga dari orang-orang yang berlatar belakang IT, yang berlatar belakang teknologi informasi, yaitu adalah Pak Nadiem Makarim. Ya sudah, mungkin menurut beliau Universitas Terbuka ini adalah satu konsep yang memberikan terobosan baru untuk di masa depan, for future. Ya, jadi akhirnya masuklah UT tadi ke dalam list di PNS. Nah, Anda bayangkan, ini hal yang masih kita cerita positifnya oke, tapi coba kita untuk melihat juga sisi yang mengerikannya. UT, waktu saya buka di PNS, daftar PNS, hampir setiap daerah dia ada. Dengan konsep jarak jauh dan menggunakan online ya. Bayangkan dia bisa mengambil mahasiswa dari segala penjuru yang ada di Indonesia ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia bisa mengambil ke luar negeri. Ini sebuah terobosan di mana ini akan menjadi juga pintu gerbang menuju modernisasi. Dan kalau kita konsep-konsep lama, universitas lama yang tidak bisa bersaing, saya mohon maaf kalau harus memprediksi ini, dan tidak menutup kemungkinan kampus-kampus lama akan tutup. Ya. Dengan catatan kalau tidak bisa mengikuti dan bersaing dengan konsep yang sama. Itu saya bilang, apakah mau pakai konsep yang lama bertahan di situ sampai kita menunggu ajal kita, atau kita mengupgrade diri ke depan. Saya belum masuk ke dana dan belum masuk juga ke kripto dan lain-lain. Ya. Baru dari segi pendidikan. Universitas Terbuka. Dosennya mungkin dari rumah atau mungkin dari luar negeri atau mungkin dari kota lain bisa mengajar menggunakan online. Bisa memberikan pelatihan, bisa memberikan pendidikan, bisa memberikan pengarahan, konsultan dengan menggunakan online. Dan saya berpikir yang awalnya aplikasi Zoom, dan ya aplikasi Zoom dulu ya karena sering digunakan, mungkin sekarang masih kecil, mungkin besok akan terupgrade seperti Facebook. Kenapa? Sudah orang sudah peduli menggunakan ini. Nah, gitu. Ya. Thank you for watching Rocky Spelster, my best friend. Sekarang ada di Pekanbaru. Kalau mau beli mobil sama Pak Rocky aja ya. Harganya bersahabat. Nah, sekarang kita coba masuk ke Dana, GoPay, kripto, Bitcoin. Walaupun saya sebagai background syariah masih menganggap kripto dan Bitcoin ini adalah sebuah hal yang sangat bertentangan dengan konsep dan prinsip saya, yaitu mengharamkan konsep yang seperti ini. Tapi kita tengok perkembangannya ke depan. Ya. Karena sesuatu yang mudarat, tapi kalau bisa berubah menjadi sesuatu yang memberikan maslahat, maka mengapa tidak untuk digunakan. Nah, kita ke Dana dulu. Kalau Anda sudah pernah download aplikasi Dana atau sudah biasa menggunakan GoPay, maka selamat, Anda sudah berada di masa depan kan gitu. Bayangkan sekarang dompet sudah digital.
Jadi apalagi yang mau kita pertahankan dengan konsep yang lama? Saya tanyakan kepada Anda. Anda melakukan transaksi pengiriman, mobilitas uang, sudah menggunakan Dana. Anda membayar sudah menggunakan GoPay. Anda parkir sudah menggunakan kode QR. Oh my God. Saya berpikir satu lagi korban selain pendidikan, selain kampus, yaitu adalah bank. Mungkin bank akan merubah, sekarang lagi pening gimana mereka merubah konsep mereka itu supaya berubah ke sistem digital atau membuat sebuah konsep aplikasi yang dimana nasabahnya tidak perlu datang lagi ke bank dan dimana ATM akan menjadi artefak dan itu akan berhubungan dimana nanti uang kertas pun akan menjadi artefak. Ayolah, waktunya tidak lama. Saya dulu berpikir hal-hal ini memang sudah ada, tapi butuh waktu lama, 10 tahun, 15 tahun mungkin atau 20 tahun ke depan. Tapi COVID-19 merubah itu menjadi lebih cepat. Lebih cepat, Pak. Ngeri. Ya. Saya sudah menggunakan Dana. Wah. Instan banget. Simple. Tapi masalah regulasinya masih kurang ya, masalah legalisasinya dari hukum, ya mungkin sudah diawasi oleh OJK, I don't know, tapi mungkin regulasinya kurang lebih safety lagi gitu ya. Sama seperti GoPay juga. Tapi artinya ini akan menjadi bibit kan. Nanti kita nggak perlu dompet lagi. Nanti kita nggak perlu bawa uang cash lagi. Memang selama ini juga ada di ATM ya, kita nggak perlu uang cash, tapi kan kita juga tetap ngambil uang di ATM kan gitu. Artinya tetap kita pegang uang kertas. Tapi untuk kedepannya, kalau kita sudah punya Dana, uang itu akan berubah menjadi digital. Oh my God. Anda mau menolak itu? Anda yang susah. Perubahan zaman ini sudah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja, apakah maslahat dan kebaikannya bisa kita upgrade terus, gitu. Untuk sekarang mungkin lebih banyak mudaratnya, tapi nanti ke depan. Orang sudah menggunakan aplikasi Dana, orang sudah membayar menggunakan GoPay, ya, memesan ke Shopee. Aduh, tidak.